Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru CGP semua. Mohon izin untuk menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual kami untuk materi 2.3. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai coach, yakni saya sendiri, Desi Fatmala Harliani, dengan rekan saya, Ibu Heru Ayuni, yang akan menjadi pengamat, serta rekan kami yang lain, ada Ibu Kus Aiti sebagai coach. Bapak Ibu guru CGP semua, akan kami mulai proses coaching ini. Halo Bu Kus, apa kabar? Desi, Nah sehat. Oh, nggih, alhamdulillah kalau sehat ya. Ya, Desi. Bukos, saya kok lihat Bukos ini sepertinya tidak seperti Ya. biasa nih. Kenapa? Iya nih Bu, sepertinya lagi apa ya? Banyak pikiran ini Bu. Wah, banyak pikiran ya Bu. Makanya Bukos jadi terlihat tidak seperti biasa. Kira-kira Bukos Iya. itu nggak ada yang bisa saya bantu gitu, mau berbagi bersama saya mungkin? Jadi gini Bu, saya pengen curhat nih. Oke Bu, siap. Begini. Desi, Iya, halo. Suaranya tidak terdengar nih Bu. Ada putus-putus ya? Nggih. Oke. Bu Desi bisa membantu saya ini Bu. Saya pengen curhat ini. Iya, oke Ibu, saya siap mendengarkan apa yang akan Bukos sampaikan. Iya, jadi sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi Bu atas atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini. Iya, wah masalah apa ini Bu? Ibu bahwa kemarin kan pengawas sudah mengadakan pembinaan ke sekolah-sekolah dan harus menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Ya, Nah, sebetulnya sih ini masalahnya nggak serius sih Ibu. ya nggak apa-apa, ya Namun bisa ketemu. Namun pengawas pada saat ke sekolah kami kemarin menyampaikan informasi bahwa untuk tahun ini semua sekolah itu kan harus menerapkan IKM, Ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini saya itu gimana ya, merasa masih bingung bagaimana cara mengimplementasikannya agar kurikulum merdeka ini penerapan P5-nya ini bisa apa ya? Bisa berdampak kepada murid kayak gitu loh. oh ya, jadi Bukus merasa ada sesuatu yang perlu kita selesaikan bersama terkait dengan kedatangan pengawas kemarin ya Bu, yang mengarahkan untuk semua sekolah biar menggunakan dan menerapkan kurikulum merdeka ya Bu. Ya, jadi yang Bukus harapkan dari pembicaraan kita itu apa Bu? Ya. Yang Ibu harapkan dari pembicaraan Saya kita? berharap ini ya saya berharap ya dengan pembicaraan ini saya ini bisa apa ya, menerapkan pembelajaran atau menerapkan P5 ini ke dalam proses pembelajaran dan berdampak kepada anak seperti itu.
Iya Bu, bagus sekali ya. Saya sangat senang nih dengan semangat dan rasa ingin tahunya Bu Kus yang luar biasa ini. Ibu, kalau boleh saya tahu ini Bu, yang Ibu inginkan ketika mengajar pembelajaran kurikulum Merdeka ini, pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, kalau dalam pembelajarannya yang saya inginkan itu ya uh, anak itu uh, tahu ya, misalkan gini, ketika P5 misalkan masalah apa namanya, loh, Iya, Ibu, saya mendengarkan. ya, nah, masalah P5 mengenai kebinekaan global kayak gitu kan Ibu. Nah, bagaimana sih penerapannya ke dalam pembelajarannya seperti itu. Oh Jadi iya. yang saya harapkan itu ya seperti itu Ibu. Jadi Ibu berharap bahwa penerapan P5 misalnya berkebinekaan global itu bisa diterapkan di pembelajaran dan bisa membuat siswa itu lebih bermakna gitu ya dalam pembelajarannya. Iya, Iya nggak Ibu. hanya sekedar apa namanya asal diterapkan, tapi ujung-ujungnya anak ya setelah selesai sudah kayak gitu. Pengennya itu berdampak seperti itu loh Bu. Iya Ibu. Senang saya nih, ini pembahasan yang menarik sekali nih ya. Nah, Ibu punya rencana apa nih Bu untuk pembelajaran yang demikian, yang mungkin pembelajaran P5 atau pembelajaran kurikulum Merdeka ini bisa punya dampak ke siswa-siswa Ibu? Kira-kira Bu Kus nih sudah punya rencana apa Ibu? Ya rencananya berarti kan uh, saya ini ingin bekerja sama dengan berkolaborasi ya dengan guru mapel yang lain, baik mapel maupun mapel apa namanya kejuruan maupun Ya. mapel umum, karena memang P5 sebetulnya kan kalau di mapel kejuruan itu di SMK nggak ada Ibu, cuman karena berhubung saya Hmm. ada sebagai kurikulum di sekolah, nanti kan Mm-mm. saya selaku koordinator harus membagikan harus mengkoordinasi dari kegiatan-kegiatan P5 tersebut. Jadi nanti saya rencananya berkoordinasi dengan guru-guru mapel yang terkait dengan P5 tersebut. Wah, ya Ibu luar biasa ya Bu. Jadi Ibu akan berkolaborasi, koordinasi dengan teman-teman guru mapel lain. Ibu sudah punya pandangan, misalnya teman siapa atau rekan siapa yang sudah bisa diajak untuk kolaborasi dalam kegiatan P5 ini, Bu? Ya, salah satunya ada Bu Nurus, Mm-mm. beliau guru bahasa Inggris. Kemarin juga kita sudah membicarakan apa namanya, kurang lebihnya seperti apa ya programnya, yang bagaimana ya yang bisa berdampak kepada anak kayak gitu kan. Dan kemarin kemudian juga dilanjut kita setelah sudah ngobrol sama Bu Nurus, ayo kita coba lagi ke guru yang lain, kita datang ke Eh, Bu Sofi. Jadi iya, sudah ada 2 pengikut nih yang iya Ibu. nantinya ya uh, Jadi rekan kerjasama bareng ya. Jadi sudah ketemu dua orang dulu iya ya, Ibu. ini sudah jadi teman untuk bisa diajak bertukar Ya pikiran gitu yang ya, Bu. karena memang kan ini baru ya Bu, jadi memang Ah, iya. untuk kita apa ya uh, mengkomunikasikan itu kepada rekan guru atau apa itu, yang guru kadang kita sendiri, bukan hanya guru ya, saya sendiri saja masih barata kira-kira ini gimana, kira-kira ini gimana kayak gitu kan. Seperti Iya, itu. Ibu, betul sekali. Kita masih banyak belajar ya karena kita baru memulai untuk masuk ke kurikulum yang baru ini. Setelah sekian lama kita pakai kurikulum 13, nah ini baru diganti kan kita pasti belajar ya. Nah, Bukus, eh, ide lagi, mungkin ide Ibu untuk melaksanakan rencana itu tuh secara nyatanya bagaimana, Bu? Pak Ibu akan membuat kegiatan yang seperti apa? Dimulai dengan koordinasi dengan teman Ibu tadi ada Bu Nurus dan teman-teman yang lain. Kira-kira
ide jabaran yang teknis pelaksanaannya secara nyata pripun, Bu? Untuk teknis pelaksanaannya memang untuk saat ini sih apa ya, masih dalam angan-angan ini. Kemarin itu belum selesai, belum deal. Ini apa kayak gitu kan? Iya. Terkait dengan kegiatan itu. Kemarin sih misalkan untuk apa namanya? Lupa lagi saya. Iya. Untuk kegiatan P5 itu, terus Ibu mau melaksanakan apa itu? Untuk kegiatan ya yang kemarin untuk kegiatan P5-nya kemarin jadi kan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memang kita adakan lebih ke arah ke pondok ya. Memang kita Iya. Anak-anak kita kan lebih dekatnya gitu. Kita ya lebih ke arifan memang kita kan ya wilayah pondok ya, memang kita ambilnya dari sisi situ. Ya. Tapi kan kadang satu sisi, tapi kan memang pondok anak kebiasaan di situ kayak gitu kan. Masih ada kepikiran gitu, Bu. Iya. Kita mau mengarahkan nanti untuk kegiatan ini nanti kalau misalkan kemarin sempat gaya hidup berkelanjutan, seperti kita ada rencana mau menanam pohon kayak gitu kan. Ya, luar biasa apa Ibu namanya, ya. kayak penghijauan apa jadi ini sangat dituangkan Ya. ide yang sempat terpikir terus di dekat sekolah ada peternakan itu telur burung puyuh, kita juga ingin berkunjung ke sana kayak gitu kan. Wah, hebat Bu Kus, luar biasa idenya Bu. Jadi Ibu sudah punya banyak ide ya, banyak rencana begitu ya. Nggih. Nggih. Ibu diantaranya rencana-rencana Ibu tadi, kira-kira Ibu komitmen awalnya untuk memulai rencana itu tuh komitmen awalnya bagaimana Ibu? Ya, berarti untuk komitmen awal saya ini harus mengumpulkan teman-teman kelas ini yang ada hubungannya dengan P5 ini. Untuk membahas masalah ini sih, kita kan nggak bisa, P5 ini kan nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jadi kan ngumpul, membuat tim ya Bu, berarti ya, membuat tim P5 begitu ya. Membentuk tim ya. Iya. Kumpul membentuk tim, dibagi kan, itu kan juga nggak bisa semuanya langsung jadi satu kan juga nggak bisa. Iya, bagus sekali Bu Kus. Wah, luar biasa nih pembicaraan kita hari ini nih. Jadi Bu Kus karena keresahan Ibu tentang pelaksanaan kurikulum merdeka, maka harus melaksanakan P5 juga. Akhirnya Ibu punya banyak ide, diantaranya seperti tadi terintegrasi dengan pembelajaran di pondok, kegiatannya bisa bareng dengan teman-teman di pondok. Terus apa tadi Bu, burung puyuh ya, berkunjung ke rekan yang sudah punya peternakan burung puyuh dan lain-lain. Nah, saya sudah senang nih dengan komitmen Ibu yang mau memulainya dengan mulai pembentukan tim, terus sudah mulai koordinasi dengan teman-teman. Itu langkah yang sangat hebat Ibu, luar biasa menurut saya. Bu Kus, berarti ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini, saya rasa Bu Kus sudah ada jawabannya nih. Bu Kus akan memulainya dengan membuat tim. Ya kan ini berarti? Iya, jadi ya. Jadi, arah inti dari pembicaraan ini ya Bu ya. Iya. Jadi inti dari pembicaraan ini sih ya
berharap atau berencana ya akan mengintegrasi P5 ini dalam apa namanya 2 minggu ini kita akan jalankan dan Mm-mm. dalam waktu 2 hari dulu dari 2 hari ke depan saya akan mengumpulkan para guru mapel tersebut untuk kita Iya. tim, terus kita diskusikan mengenai apa itu materi apa yang akan kita lakukan terkait dengan P5. Kemudian untuk pelaksanaannya sekitar 2 minggu yang akan datang, Bu. Seperti itu. Ya, Bukos semangat ya. Saya berharap Bukos bisa tetap bersemangat seperti ini dengan ide-ide cemerlangnya, Ibu. Gimana sudah agak lega ya setelah berbicara seperti ini ya, Bu? Iya, Iya. sudah ada gambaran, Bu. Tadinya memang saya bingung, terlalu banyak numpuk-numpuk. Jadi apa ya? Banyak ide sana sini, tapi apa ya untuk mengungkapkannya apa namanya? Apa ya? Ya mungkin karena terlalu Terlalu. uh, banyak ide tapi nggak bisa diungkapkan. Kalau Iya, sekarang sudah Ibu. alhamdulillah sudah lega sih. Cerita oh Iya. ternyata seperti ini dulu ya kayak gitu kan. Ya, Ibu sekarang sudah mulai tahu tahapannya ya. Nah, ya Ibu, saya rasa kok cukup dulu ya Bu obrolan kita sekarang ya, karena sudah malam juga. Saya berharap Bukus bisa tetap semangat dan bisa menularkan semangatnya kepada teman-teman yang lain, termasuk kepada saya. Terima kasih loh sudah mau berbagi cerita dengan saya. Matur nuwun, saya yang makasih sekali Ibu, karena saya sudah dibantu. Jadi saya sekarang Iya, sudah apa Bukus, namanya sudah ada sama-sama. gambaran waktu kegiatan saya ke depannya. Iya, Terima Ibu. kasih banyak Bu Desi. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu, praktek coaching dari saya. Mungkin dalam hal ini saya berharap ada feedback dari Ibu pengamat. Pada kesempatan kali ini Bu Heru, barangkali ada 1-2 kalimat yang bisa menjadi masukan positif untuk kami. Monggo Ibu Heru. Ya. Terima kasih Ibu Desi yang berperan sebagai coach dan Ibu Coach Eri yang berperan sebagai coach dan kegiatan coaching saat ini. Saya apresiasi bagus sekali ya kegiatan coaching tentang permasalahan bukus IT berkaitan dengan penerapan KM terintegrasi di pembelajaran di exam bukus IT ya. Menurut saya tadi untuk alur datanya sudah jelas ya, di awalnya ada tujuan umumnya berkaitan dengan bukus yang mempunyai permasalahan tentang penerapan. Terus minta waktu pada Bu Desi ya, terus untuk identifikasi masalah juga kelihatan yaitu tentang penerapan IKM, terus rencana aksi tadi juga kelihatan dengan rencana Bukus IT menggunakan tim dalam penerapan IKM, sedangkan tanggung jawabnya dianggap ending komitmen apa dari buku itu berkaitan dengan penerapan IKM. Menurut saya untuk alur datanya sudah bagus dan sudah berjalan lancar. Menurut saya itu menurut pengamatan saya bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Heru atas masukannya. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Demikian sesi coaching yang sudah kami laksanakan dengan coach yakni saya sendiri Desi Fatmala Hardiani dan rekan saya Ibu Kosaiti sebagai coach dan rekan saya Ibu Heru Wahyuni sebagai pengamat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang nanti di itu kan bisa di
di apa namanya potong. Bon Bu Heru, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak untuk angkatan 5 ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dan kelompok kami yang terdiri dari Ibu sebagai Ibu Kusparti sebagai pengamat dan saya sendiri sebagai kut dalam kegiatan coaching pada kali ini. Jadi saat ini Bu Desi sedang permasalahan tentang penilaian dalam pembelajaran pantun. Inilah percakapan yang kami lakukan. Bu Heru, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Desi, bagaimana Ibu? Saya Bapak sehat? Nggih, alhamdulillah. Kalau Bapak sudah agak mendingan pulih, saya pun demikian. Bu Heru, saya boleh minta waktu sebentar tidak nih? Monggo, saya selalu ada waktu untuk Ibu Desi. Wah, luar biasa. Apa ya kok kelihatannya kok Ibu kok agak apa ya? Agak bingungan, agak apa ya? Seperti menyimpan sesuatu tentang apa itu, Bu? Iya, Ibu betul sekali, Bu. Jadi memang saya ada sesuatu yang ingin sekali saya bicarakan dengan Bu Heru. Barangkali Bu Heru berkenan, saya akan curhat gitu ya Bu sama Bu Heru. Gimana Bu, boleh nggak? Boleh sekali, silahkan. Selama saya bisa dan Bu Desi kok berkenan untuk curhat ke saya, percaya dengan saya selalu siap untuk Ibu. Untuk Ibu apa sih yang tidak ada? Nah, terima kasih Bu. Jadi Bu Heru, ini begini nih, saya kan ngajar kelas 7 ya. Padahal kelas 7 sekarang kan materinya agak beda dengan kelas 7 yang kurikulum lama. Lah, itu saya ada yang masih mengganjal di hati, Bu. Jadi saya kalau ngajar pelajaran tentang sastra lama, terlebih tentang khususnya itu pantun, begitu, Bu. Saya kok eh, susah gitu, Bu, kalau ngajar mereka tentang pantun. Apalagi anak-anak sekarang kan nggak tertarik begitu ya dengan pantun. Itu pertama saya merasa kesusahan dalam pembelajarannya. Sampai pada akhirnya nanti muaranya kalau penilaiannya juga saya aduh sulit gitu Bu. Menurut Ibu Desi, kira-kira di pantun itu ya, unsur-unsurnya apa saja sih ya? Karena kan untuk pembelajaran pantun, kita kan harus apa ya, mengenal dulu unsur apa yang ada di pantun sebelum nanti kita akan memuarakan pada penilaiannya. Kita harus mengenal dulu unsur apa sih yang ada di pantun itu, Bu Desi. Iya Bu Heru, jadi kalau saya lihat ya unsur-unsur yang ada di pantun itu ya diantaranya tuh pantun tuh puisi yang terikat. Pantun itu harus menggunakan barisnya juga tertata 4 baris. Kemudian setiap baitnya itu harus punya sajak yang sama antara bait 1 dengan bait 3, 2 dengan 4. Kemudian sebutan dengan 1 dan 2 namanya sambiran, 3 dan 4 isi, dan demikian Bu Heru. Nah, itu tuh kalau ngajar hal-hal yang seperti itu tuh untuk anak-anak kelas 7 di era sekarang yang mereka kemarin sempat corona tuh Kak, mereka nggak antusias gitu Bu. Sudah terlena seperti Iya, pembelajaran kita itu sudah mengalami os gitu Ibu ya. iya, Hilang betul sekali. pembelajaran. Ya, berarti menurut Ibu untuk membangkitkan kembali supaya mereka lebih tertarik lagi tentang pantun itu, kira-kira Bu Desi apa sih yang Ibu lakukan agar mereka bangkit kembali untuk cinta pada sastra, terutama puisi lama ya, itu tadi yang karena terikat tadi ya. Itu kira-kira Bu Desi apa sih yang dilakukan dalam pembelajaran tadi? Iya Bu ya, ini ya yang saya agak resah ya. Jadi kalau saya ngajar hanya menggunakan buku, menggunakan teori, kok
mereka pasti nih ngantuk, apalagi saya di kelas 7 tuh kebanyakan jamnya setelah istirahat hingga jam terakhir, Bu. Lah, maka ini Mm-mm. saya kok punya rencana kalau saya pakai pantun, tapi saya model pakai misalnya musikalisasi pantun, begitu Bu Heru, kira-kira pas tidak ya Bu Heru ya? Ya, itu inovasi yang bagus ya. Jadi apa ya? Mengajak murid untuk tidak terpaku pada aturan-aturan yang apa ya? Yang pakem gitu ya. Tapi apa ada inovasinya, ada perkembangannya sehingga menumbuhkan anak untuk kreatif ya dengan apa ya? Musikalisasi itu menurut saya kok ide ibu itu bagus sekali. Tapi untuk pembelajarannya supaya anak entah dulu dengan puisi itu kira-kira dilakukan Bu Desi itu apa? Selain dengan musikalisasi puisi. Iya Ibu, jadi nanti saya mau punya ide tuh, anak-anak akan saya ajak untuk melihat pantun secara lebih dekat, Bu. Misalnya kalau mereka kan baru lulus SD nih, mereka pasti masih suka dengan kartun Upin Ipin. Nah, di kartun itu tuh sering ada tokoh yang Tokoh ya, memunculkan bahwa dia tuh, Jarjit ya, Bu? ah iya betul Ibu, Jarjit itu dia suka Iya, aku berpantun juga gitu. suka. Ya setiap percakapan ya Bu ya, setiap Iya, percakapan selalu setiap percakapan dengan dia pantun itu pantunkan dan gitu. spontan gitu ya. Spontan, betul Bu. Jadi saya mungkin akan menghadirkan media itu di depan anak-anak, Ibu, biar anak-anak tuh mengenal meskipun pantun yang disampaikan Jarjit dengan teori sastra pantun di Indonesia tuh agak berbeda, tapi kan setidaknya mereka tahu bahwa itu yang disampaikan Jersey itu jenis pantun tapi yang yang berkembang di Malaysia. Jadi nanti mungkin kita punya punya apa pembedanya gitu Bu. Jadi saya akan tampilkan video tentang itu dulu mungkin di anak-anak gitu Bu. Jadi Ibu Bu Desi kan tadi secara di awal kan bingung tentang masalah Mm, pembelajaran yang menarik anak iya, supaya dalam pembelajaran pantun itu anak tidak apa ya jenuh ya Bu ya. iya, Tapi Ibu secara spontan, secara apa ya tanpa sengaja itu Ibu sudah menemukan sendiri bagaimanakah cara pembelajaran pantun yang iya Bu. spektakuler ya. Tadi sudah menemukan sendiri. Iya Yaitu Bu, dengan tapi apa kan tadi Bu? iya Bu betul Dengan apa sekali. tadi? Satu Musikalisasi tadi ya saya Bu ya. mungkin pakai musikalisasi, kemudian juga Dengan saya tampilkan itu mengangkat contoh itu tadi, Jersey. Kan terus sebelum satu berbicara, iya Bu ngapunten. Sebelum berbicara dengan Bu Heru kan saya masih resah gitu mau pakai itu di kelas saya tuh saya tidak yakin gitu Bu. Nah ini setelah bicara dengan Ibu kok saya agak makin pede gitu. Oh saya pakai itu lagi. berarti Ibu sudah menemukan ya cara pembelajaran pantun yang menyenangkan, inovatif, kreatif, anak tidak apa ya, tidak mereka itu belajar. Kenapa? Dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita dan mereka itu dengan apalagi kan tuh anak SD ya Bu ya. Anak dan apa Ya, transisi dari SD anak kelas iya 7 Bu. itu. Jadi Mm-mm. karakternya masih seperti anak-anak dengan tokoh Ipin Upin mereka akan menjadi lebih Suka mengenal itu ya. ya. Iya. Udah Ya, lebih ide dekat itu lah tapi mereka. ide Ibu tadi sebenarnya kok sudah apa ya, menjawab sendiri dari keresahan Ibu tentang pembelajaran yang inovatif tentang pantun. Ya, Iya Bu. Memang saya makin yakin nih pakai media dan apa materi pantunnya saya pakai dengan teknik yang demikian untuk pembelajaran saya. terus maksud saya rencana Ibu selanjutnya apa untuk tadi pembelajaran pantun yang menyenangkan tadi untuk kedepannya? Iya Bu, saya mungkin pembelajaran saya tuh akan saya punya rencana yang pertama saya cari partner dulu ya, biar bisa klop dari kelas yang saya ajar dengan teman-teman di kelas lain yang diajar oleh guru lain. Mungkin saya akan
bertanya, kolaborasi dengan beliau dulu untuk biar klop kita satu tujuan dalam pembelajaran pantun ini biar lebih menyenangkan, biar anak-anak ini lebih cinta terhadap sastra bangsanya sendiri gitu Bu. Kemudian langkah lainnya mungkin saya teknis ya Bu. Kalau misalnya tadi saya sudah matur mau pakai videonya Jarjit ya berarti saya harus cari dulu nih videonya Jarjit yang sesuai dengan pantunnya gitu. Saya akan cari literasi digital tentang tentang video-video Upin Ipin yang ada Jarjitnya. Saya juga siapkan teknisnya, mungkin saya pinjem proyektor, saya bawa speaker, saya bawa roll kabel, itu mungkin teknisnya Bu ketika nanti saya belajaran. Rencananya demikian Bu Heru. Ya itu terus udah bagus ya cara ke depannya. Selanjutnya, adakah rencana Ibu untuk tadi kan berkolaborasi dengan guru sama Mas Suci ya? Iya Bu. Bisakah ada rencana yang lainnya dengan mapel lain kira-kira bagaimana? Aha, Karena kan iya Bu. untuk musikalisasi puisi ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Terima kasih ya. Saya jadi ingat nih. Jadi saya juga karena punya angan-angan pengen membuat musikalisasi pantun. Setelah mereka berhasil menulis pantunnya, mungkin saya akan tanya-tanya kolaborasi dengan teman rekan guru seni musik Bu. Karena kan biar bisa lebih nyambung ya. Artinya kalau pakai pantun demikian, kira-kira musik yang tepat apa, nadanya bagaimana, atau alat musik sederhana yang bisa digunakan anak-anak itu apa gitu Bu. Mungkin saya kolaborasinya dengan beliau guru seni musik Ibu. Ide Ibu sungguh luar biasa. Hmm, Secara makasih. apa ya? Cara mandiri Ibu itu sudah menemukan bagaimana pembelajaran pantun yang tepat untuk anak-anak ya. Ternyata tadi bisa dengan kolaborasi dan teman guru sejawat, dengan melalui musikalisasi puisi dengan berkolaborasi antar mapel ya, antar mapel dan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan media pembelajaran yang sesuai. Tadi bisa dengan video-video ya. Sungguh Ibu memang spektakuler dalam menemukan ide-ide pembelajaran Ibu tentang pantun. Jadi Ibu Heru, terima sekarang kasih. perasaan Ibu bagaimana nih? Perasaan Saya Ibu jadi dengan lebih ide-ide. lega, Ibu. Lebih lega, lebih nyaman. Karena tadinya saya resah, gelisah gitu mau mau ngajar ini macam atau tidak. Setelah ngobrol dengan Bu Heru, saya jadi lebih nyaman Ibu dengan apa yang mau saya rencanakan ke depannya. Komitmen Ibu untuk pembelajaran pantun bagaimana? Saya punya komitmen nih Bu, biar anak-anak itu mencintai budayanya sendiri melalui sastra budaya yang ada di negara kita, pakai pantun begitu. Jadi saya punya komitmen demikian, maka ketika materi pantun ini saya berkomitmen agar mengajarkan pembelajaran pantun ini dengan sungguh-sungguh Bu, biar mereka tuh tertarik, berminat, mencintai, mengenal itu budaya mereka. Biar tidak hilang dan diklaim oleh orang itu, Bu. Ya, biar tidak diakui negara lain ya, Iya, bukan punya kita ya. betul sekali, Bu. Saya ikut senang Bu dengan Ibu sudah merasakan kelegaan, terpecahkan Iya, dari Ibu. permasalahan tadi. Padahal itu Ibu sendiri yang menemukan pemecahan masalah tadi, solusinya itu dari Ibu sendiri. Saya kan hanya mengikuti Ibu saja tadi. Ibu, ini kok saya ada kepentingan. Saya rasa Oh iya, Ibu. Makasih ya. permasalahan Ibu tentang pembelajaran pantun sudah puas, sudah bombong, Udah, Ibu. sudah Terima lega. kasih. Sudah lega ini, Ibu. Makasih ya, Bu Heru, atas Mungkin waktunya. sama-sama Nggih. kita bisa berdiskusi lagi, bisa share lagi suatu hari nanti ya, kalau Ya, ada Ibu. kesempatan. Kok harus ada tamu ini Bu ya. Nggih, Terima Ibu. kasih Bu ya. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Saya permisi Kalau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam guru penggerak yang saya hormati, yang hebat-hebat ya. Demikianlah tadi coaching saya dengan Bu Desi
berkaitan dengan pemecahan tentang pembelajaran PAUD, dan akhirnya Bu Desi bisa menemukan sendiri solusinya tanpa Bu Desi sadari, ternyata beliau sendiri yang menemukan solusinya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan, monggo pada Bu Kus Eti sebagai tamat. Ya. Salam, masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan coaching saya tadi. Luar biasa sekali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar praktek coaching yang luar biasa ya, baik dari coach maupun coachingnya itu benar mengalir sampai saya sendiri pun ikut terbawa Ibu. Alur tirtanya juga mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya pun sudah runtut. Benar-benar luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk perkembangan. Terima kasih Bu. Sama-sama belajar Bu. Kami masih belajar. Iya. Biar terbiasa ya Bu. Begitu mau Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heru mau ditutup dulu mboten? Tadi sudah saya tutup. Demikianlah. Sudah tadi ya. Demikianlah kegiatan coaching kami. Semoga bermanfaat dan sebagai pembelajaran bagi kami untuk mengimplementasikan coaching di kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu CGP Angkatan 5. Kami, saya sendiri Kus Aeti, bersama dengan Ibu Heru Wahyuni dan Bu Desi Fatmala Harliani, kita akan membawakan praktik coaching terkait permasalahan Bu Heru tentang kegiatan Porsa. Dalam kegiatan ini saya selaku coach, Bu Heru sebagai coach dan Bu Desi sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kos, maaf mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Heru? Maaf, ini kok saya kok terpaksa Bu harus menemui Ibu. Kenapa? Saya pikir-pikir sendiri beberapa hari saya kok pusing juga ya. Bukus kan perso toh ya. Kalau saya kan diberi amanah ya untuk apa ya? Sok sibuk gitu loh Bu saya ini. Kan ada sibuk kenapa Bu? Iya, ini karena di di bulan-bulan ini kan di yayasan kita kan akan ada lomba itu. Porsema sih Bu. Oh, nggih. Iya, bulan Oktober niki nggih. Iya, ini Porsema. Panjang perso sih Porsema itu apa ya? Kegiatannya banyak padat. Sementara waktunya sudah di bulan Oktober. Kami ya merasa bingung ini langkah apa yang harus kami lakukan. Amanah yang diembankan ke kami ini nantinya bisa berhasil dalam Porsema itu loh Bu. Saya jadi bingung. Pengen sharing dengan Ibu. Oh, siap membantu Bu Heru nih. Jadi Bu Heru masih dalam tahap kebingungan untuk menyiapkan proses kegiatan Porsema ini ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, kira-kira nih Ibu apa sih yang sudah Ibu lakukan mengenai persiapan Porsema ini Bu? Ini Bu, Porsema kan pekan olahraga dan seni ya Bu ya, Ma'arif ya. Ma'arif NU itu ya. Di sini kan karena berkaitan dengan bidang olahraga dan seni, ya yang sudah saya lakukan masih itu Pak Bu, dari masih langkah awal. Kami baru menyusun tim ya.
tim Mm-mm. untuk nanti terjun membimbing Mm-mm. anak-anak untuk di bidang olahraga dan seni. Tapi banyak kendala Mm. Bu yang harus saya hadapi berkaitan dengan pembentukan tim kesuksesan Porsema ini Bu. Mm-mm. Menurut Ibu, apa sih yang bisa saya lakukan agar saya Iya, bisa agar bisa berhasil berhasil secara membawa sekolah kita ini. Iya. Jadi, tadi Ibu Heru sudah berkoordinasi nggih secara tim nggih? Iya Ibu, itu sudah Mhm. salah. Nah, selain berkoordinasi dengan tim tadi apalagi Bu? Ya gini Bu, tim sudah kami bentuk, tapi Mhm. gini Bu, saya tuh bingung. Mhm. Kenapa? Karena jarak kami guru-guru itu Oh. kejauhan. Kami Mhm. untuk waktu bertemu itu sulit. Jadi kami masih sebatas membuat waktu supaya kami bisa berkumpul gitu Bu dalam Mhm. tim ini, sehingga waktu untuk membahas Mhm. langkah-langkah kegiatan apa saja yang kami persiapkan untuk menghadapi Porsema ini kurang intens. Mmm, Jadi kami ini iya. menurut Ibu gimana ya? Kira-kira oke. Kira-kira, bagaimana ya, menurut Bu Heru biar Bu Heru ini dengan kawan-kawan bisa kumpul dan juga bisa intens fokus begitu, Ibu? Ini bagaimana Bu? Seandainya saya ini menurut Ibu ya, ini seandainya Mhm. saya kok membuat jadwal Mhm. jadwal. Ini saya sedikit agak memaksa. Kenapa? Mhm. Kalau tidak seperti ini kan kami kesulitan untuk berkumpulnya. Karena Iya, heeh. misalnya ada yang alasan jarak rumah jauh, ada kepentingan Mhm. yang lain, ada yang lain. Maka kami harus memaksa, Bu. Saya harus menyusun jadwal agar Mhm. kami itu bisa bertemu Mhm. ya lewat WA. Nanti saya terpaksa Mhm. Bu, saya harus tegas ya Bu ya. Karena Mhm. untuk keberhasilan sih, karena ini amanah biar sekolah ini bisa ada taringnya, ada brand-nya bahwa Mhm. kita kan bisa menunjukkan kekuatan kita di Iya, yayasan Ma'arif itu ya, Ma'arif NU. iya. Sekolah kita bisa maka harus sedikit agak keras. Saya akan itu Bu, buat jadwal di WA, Mhm. ya. Kita harus bertemu pada hari ini jam Mhm. sekian. Ya, Mhm. di sini itu. Nanti mudah-mudahan itu teman-teman bisa tergerak untuk Mhm. mengintenskan untuk bertemu sehingga kita secara tim berkolaborasi bisa menyukseskan itu Porsema ini. Selain Luar itu biasa. bagaimana Bu ya? Setelah kita bertemu dengan teman-teman, kami nanti akan berembuk Bu, Mhm. kan permasalahan bagaimana sih langkah kita Mhm. supaya nanti menangani anak-anak yang sudah sebagai calon peserta lomba ini Iya. agar bisa kita gembleng ya di kawah Candra di muka akhirnya nanti bisa menjadi calon-calon juara yang handal. Nah, itu Luar biasa sekali. iya saya harus itu Bu, menurut Ibu itu ya mudah-mudahan langkah saya ini bisa bisa terwujud sehingga nanti bisa Heeh. capai untuk unggul dalam Porsema itu. Setelah itu saya juga itu Bu, selain susah untuk bertemu, tapi saya sudah membuat draft tadi jadwal untuk bertemu Mhm. dan sudah saya share, Mhm. itu sudah saya coba untuk share ke teman-teman. Oh, nggih nggih. Seperti Kak, Eee, heeh. mereka juga responsif. Oh, luar Jadi ada biasa sekali ya, perubahan. Bu, ya? Iya, Heeh. ternyata yang dulu sulit untuk bertemu, Mhm. mengumpulkan beliau-beliau itu, ternyata sudah ada responsif dari beliau-beliau. Akhirnya Mhm. mereka apa ya, ada keinginan, ada motivasi Mhm. untuk Iya. menyukseskan Porsema. Itu langkah saya yang Mhm. sudah saya lakukan, Bu. Kira-kira apa lagi ya, Bu ya? Eee, iya. Kira-kira selain, menyusun jadwal untuk berkumpul, kira-kira ada, apa ya, yang bisa menggerakkan atau membuat semangat ini loh, para panitianya, pesertanya, seperti itu, Ibu? Ada nggak? Tim tadi ya, Bu ya? Heeh. Saya Bu,
saya punya rencana. Heeh. Selama ini kan beliau itu mereka ya, teman-teman kami ya, itu seperti kurang apa ya, kurang greget dalam membina calon-calon juara tadi ya. Itu bagaimana ya kalau kita mulai ada apresiasi itu loh Bu. Apa ya, seperti suntikan itu loh ya untuk Oh, jadi ya, paham. karena Oke. gimana sih, Bu, selama ini kan kita kan apa ya, seperti aduh tidak ada perhatian. Mungkin dengan Mm-mm. suntikan apresiasi itu loh Bu, alah Iya, insentif insentif luar biasa sekali itu Ibu. mungkin dengan itu bisa secara tidak langsung ya tadinya Mm-mm. tidak mau berkumpul jadi mau berkumpul ya Bu ya. Yang Iya, tadinya tidak mau membimbing murid menjadi bersemangat untuk membimbing iya. murid-murid. Sehingga kan Mm-mm. apa ya, murid-murid yang tadinya ogah-ogahan ada Heeh. apresiasi dengan ada perhatian, mereka akan menjadi lebih bersemangat. Gimana ya Bersemangat. kalau gitu Bu ya? Iya, Eh, luar biasa sekali Bu, dengan adanya insentif tersebut. Karena ya memang manusiawi ya Ibu ya, kita sudah bekerja apa kayak gitu kan. Ketika kita mendapat sebuah apresiasi itu, wah, semangatnya akan lebih berbeda lagi. merasa dihargai ya Bu ya. Dihargai, iya Ibu. Benar. Diuangke, jadi kan Mm-mm. apa ya, ada motivasi tersendiri, bukannya Iya. kita mengukur sesuatu dari itu ya Bu, kan kita Mm. sebagai apa ya, penyemangat juga. Iya, Bagaimana iya. kan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya apresiasi. Itu suatu bentuk apresiasi juga ya Bu ya. Iya. Itu Nah, ya. begini Ibu, kira-kira nih, yang pertama kali akan Ibu lakukan itu, dari tadi membuat Ibu kan tadi, rencananya akan membuat jadwal terlebih dahulu nggak Ibu? Iya, harus itu Bu. Kira-kira jadwalnya itu akan kapan sih Ibu akan memulai, melakukan kegiatan ini? Ya, paling ini sudah bulan Oktober sih Bu. Nggih. Saya harus gerak cepat, gercep ya, gerak Hmm. cepat. Karena ini sudah ya paling tidak kan 2 minggu ini Bu, saya harus mulai bergerak untuk karena itu pelaksanaan tanggal 24 Oktober ya? 24 Oktober Iya, apa ya? tanggal Iya, 24 Oktober ya. jadi kan 2 minggu kan menurut saya cukup untuk mengintensifkan langkah-langkah tadi yang sudah saya buat di otak saya ini untuk memecahkan permasalahan tadi agar kita itu punya andillah punya kekuatan untuk bisa bergerak di luar, tidak hanya di dalam saja, tapi kita harus menunjukkan kita punya nama sih di luar gitu loh ya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini Ibu tadi kan langkah awal yang akan Ibu lakukan membuat jadwal, baru nanti ke selanjutnya nggih Ibu ya. Iya, iya. Nah, sampai di pembicaraan kita saat ini, kira-kira apa sih yang sudah Ibu Heru dapatkan? Ya, Bu, saya merasa bersyukur dengan sharing dengan Ibu. Ternyata tadi ide-ide muncul dengan sendirinya. Iya, Iya, saya tadi tanpa terasa. Oh, iya ya, itu ya. Tadi akhirnya kan saya Bu Heru memunculkan sendiri. Saya hanya menanyakan sedikit-sedikit, Bu Heru langsung langsung iya. idenya itu Tadi luar biasa spontan. sekali, Bu, luar biasa sekali. Itu jadi saya gini Bu, dari yang tanpa sengaja sharing dengan Ibu tadi saya sudah mendapatkan solusi. Bagaimana sih supaya Persema ini kita bisa berjaya? Bisa ternyata yang pertama tadi ya saya bentuk tim dulu. Setelah tim ada, kan permasalahan kumpulnya sulit. Maka saya buat jadwal untuk bertemu, berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim tadi. Setelah itu kami akan mengintenskan untuk membina anak-anak yang sudah sebagai calon peserta lomba itu. Kita drill. Setelah itu dalam waktu dekat untuk mengintensifkan itu ya supaya ada penyemangat, kita harus memberi apresiasi kepada semua tim tadi, baik
dari gurunya maupun dari pesertanya untuk penyemangat Ibu ya biar Iya, apa ya nggih, biar biar lebih lebih senang senang, greget gitu. iya, heeh. Itu Bu Luar ya. biasa sekali ya Bu Heru ya, Eh, pembicaraan kita kali ini ya. Eee eee, Berhubung ini sudah larut malam ya Bu ya, iya, tak heeh, kerasa ya Bu ya kita nggak berasa, berbincang-bincang ini ternyata heeh, kok sudah bincang-bincang kita ternyata lama kok juga. Jadi sudah heeh, tapi kan apa ya ada hasilnya Ibu. Jadi kan saya ada iya, gambaran untuk kegiatan Porsema ini supaya bisa berhasil di Yayasan Ma'arif NU kita diperhitungkan ternyata tak terasa ada solusinya. iya. Ya, Luar biasa sekali Bu Heru. Itu, ya, Bu Heru menceritakan, permasalahan Bu Heru sendiri dan tanpa, apa ya, sadar. tanpa sadar Bu Heru itu sudah langsung, "Wah, solusinya seperti ini." Itu sangat luar biasa sekali Ibu. Ternyata Iya. sharing itu menyenangkan ya Ibu ya kegiatan sharing. Nggih, menyenangkan sekali Ibu. Jadi, apa namanya, apa yang ada di pikiran kita, apa yang tadinya kita belum masih dalam bayangan ketika kita sharing kan tentunya Iya, keluar apa begitu namanya, saja, mengalir ya Bu dengan mengalir mengalir nggih, saja. Ibu, Iya. seperti itu. Karena tadi Baik, Ibu ada acara apa tadi? iya, ini kebetulan sudah malam. Nah, ada acara pengajian di rumah saya, Ibu. Iya, iya. Oke, jadi, terima kasih nggih Bu Heru atas waktunya. Oke, saya terima kasih Ibu. Ibu sudah membantu saya. Eh, Doakan ya Ibu Oke. agar kami bisa berhasil untuk Amin, kegiatan saya tersebut. tunggu loh Bu, 2 minggu ke depan bagaimana ceritanya, kegiatannya seperti apa ya Bu ya? Pasti Ibu, iya. Hasilnya Oke, dari apa? Dari rencana heeh, kita nanti saya akan lapor kepada gugus IT siap. keberhasilan. Oke, Iya. matur nuwun Ibu. Assalamualaikum Bu Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Baik, terima kasih, Bapak Ibu teman JGP. Demikian tadi praktik coaching dari kami mengenai permasalahan dari Bu Heru, tentang perencanaan kegiatan bersama. Bu Desi Malharliani selaku pengamat, mohon saran dan masukan dari kegiatan kami tadi, Bu. Baik, terima kasih Bu Bos IT, Bu Heru atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah luar biasa Ibu. Luar biasa apa yang sudah Terima kasih. disampaikan, Terima dilaksanakan kasih. dalam coaching kali ini oleh Bu Bos IT dan juga oleh Bu Heru. Ini benar-benar menginspirasi kami, ya. Menginspirasi karena Bu Heru dan Bu Bos IT betul-betul menjalankan peran sebagai coach dan coachee yang interaktif begitu. Jadi tidak komunikasi yang satu arah, tapi langsung komunikasinya itu dua arah, bahkan bisa saling melengkapi, bisa saling memahami. Nah, terlebih lagi ini Bu, saya sudah melihat dengan jelas bahwa tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawabnya dari alur tirtanya itu sudah dijabarkan secara nyata. Bahkan hingga tadi akhir dari coaching ini ditemukan bahwa tanggung jawabnya adalah memulai pelaksanaan eh, yang akan dilakukan oleh Bu Heru dengan berbagai tahapannya tadi itu sangat luar biasa, Ibu. Mungkin cukup itu dari saya. Saya berharap coaching ini tidak hanya berjalan di ruangan ini, tapi bisa diterapkan di kehidupan nyata Amin. kita. Amin. Terlebih Amin lagi ya Rabbi. mungkin juga bisa jadi ilmu baru buat saya khususnya begitu. Terima kasih Bu Kus, Bu Heru. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih juga. Eee, Terima kasih Bu Desi atas, masukannya, apresiasinya kepada kami. Eee, untuk Bapak Ibu, CGP yang lain atau mungkin Bapak fasilitator atau Ibu pengajar praktik, mohon saran dan, bimbingannya terkait praktik coaching kita kali ini,
Kami, Pus IT, Heru Wahyunisi, dan Desi Fatma Hadliani, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.